Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang terus menonton ya atau menyaksikan video-video saya terkait dengan informasi guru ya. Dimana kali ini saya mengangkat topik berdasarkan dari informasi yang saya dapatkan, kemudian banyak juga teman-teman guru yang berkomentar di YouTube saya, di mana sebagian besar guru-guru di Indonesia itu ternyata masih belum menerima ini tunjangan 50 dan 100%. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Jadi, pada video kali ini yang akan saya bahas kira-kira permasalahannya apa saja dan solusinya semestinya harus seperti apa. Jadi Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa tunjangan hari raya atau THR dan gaji 13 bagi guru di Indonesia itu sebenarnya telah mengalami beberapa perubahan kebijakan dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada tahun 2023 misalnya, pemerintah itu memberikan THR dan gaji ke-13 dengan komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, serta 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang menerimanya. Nah, bagi guru dan dosen yang tidak mendapatkan sebenarnya tunjangan kinerja, diberikan 50% tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen. Nah, itu ya. Nah, pada tahun 2024, kemudian terjadi nih peningkatan di mana pemerintah itu menjanjikan pembayaran THR dan gaji 13 itu yang mencangkup 100% tunjangan profesi guru. Namun ternyata implementasinya tidak seragam di seluruh daerah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, masing-masing daerah itu terutama untuk tunjangan 50 dan 100% itu tidak semuanya. Jadi ada di daerah A misalnya dia hanya cuma mendapatkan 50%, tetapi di daerah B dia mendapatkan 100%. Nah, ini juga saya bingung kenapa kok dibeda-bedakan gitu ya. Nah, pada beberapa daerah memang telah mencairkan THR dengan komponen 100% TPG, sementara di daerah lain itu masih dalam proses atau mengalami keterlambatan. Nah, perbedaan ini sebenarnya seringkali disebabkan oleh proses distribusi dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang tidak merata, serta kemampuan administrasi dan kapasitas fiskal masing-masing pemerintah daerah. Nah, selain itu, bagi guru-guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut dengan P3K yang tidak menerima tunjangan kinerja daerah, mereka berhak menerima THR yang mencangkup 50% dari 100% TPG. Namun, ini tergantung pada kebijakan tahun berjalan dan kemampuan anggaran. Selain itu, pencairan ini juga bergantung pada proses administrasi dan distribusi dana di tingkat daerah. Jadi secara keseluruhan, meskipun pemerintah pusat itu telah menetapkan kebijakan mengenai besaran THR dan gaji 13 bagi guru, implementasinya di lapangan dapat berbeda-beda Bapak Ibu Guru ya, tergantung pada berbagai faktor termasuk efisiensi distribusi dana dan kapasitas administrasi di tingkat daerah. Nah, kalau kita lihat sebenarnya apa saja sih permasalahan mengapa sebagian besar guru-guru di Indonesia itu masih banyak yang belum menerima tunjangan 50 dan 100% hingga saat ini. Jadi ada beberapa permasalahan di mana masalah keterlambatan pembayaran tunjangan profesi serta tunjangan lainnya sudah bukan menjadi sering menjadi keluhan ya bagi para pendidik di Indonesia. Meskipun pemerintah sebenarnya telah menetapkan skema pembayaran, tapi kenyataannya banyak guru yang masih belum menerima hak mereka tepat waktu ini. Nah, jadi permasalahannya itu seperti apa? Yang pertama ya, proses penyaluran dana yang kompleks, Bapak Ibu. Jadi, proses penyaluran dana yang kompleks itu adalah tunjangan profesi guru itu berasal dari anggaran pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Nah, sebelum sampai ke rekening Bapak Ibu Guru, dana ini harus melalui beberapa tahap dulu. Yang pertama itu, pemerintah pusat itu mentransfer dari kas umum negara, kemudian dana itu dialokasikan ke kas umum daerah berdasarkan kebutuhan masing-masing provinsi, kabupaten, ataupun kota. Selanjutnya, pemerintah daerah itu bertanggung jawab mencairkan dana ke rekening guru sesuai dengan data yang telah diverifikasi. Nah, di setiap tahun memiliki mekanisme administrasi yang kompleks, Bapak Ibu. Jadi, pada tahun ini misalnya sudah dilakukan administrasi seperti ini,
ternyata di tahun berikutnya itu pasti lebih kompleks gitu. Dan verifikasinya itu berlapis-lapis dan bisa mengalami keterlambatan karena beberapa faktor. Seperti misalnya keterlambatan penyampaian daftar isian, kemudian pelaksanaan anggaran DIPA, ataupun belum tersedianya alokasi anggaran di daerah. Nah, ini yang sebenarnya diharapkan oleh semua guru, bahwa untuk anggaran tunjangan profesi guru itu tidak lagi melalui rekening daerah, tapi langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru. Sebenarnya kalau disederhanakan memang lebih gampang kalau ditransfer ke rekening guru masing-masing. Nah, dengan adanya dampak proses penyaluran dana yang kompleks, ternyata ini memiliki dampak besar terhadap guru ya. Pertama, dampaknya itu tentunya guru itu harus menunggu lebih lama untuk menerima hak mereka ini ya. Kemudian tidak ada kepastian kapan dana akan diterima karena ketergantungan pada kesiapan pemerintah daerah. Inilah yang akibatnya hingga pada detik ini masih banyak guru-guru yang belum menerima tunjangan sertifikasi yang 50, bahkan yang sampai 100%. Nah, lalu sebenarnya apa solusi ya? Ini saya mencoba memberikan solusi kepada kalau ada yang melihat dari YouTube ini. Yang pertama tentunya harus dilakukan penyederhanaan birokrasi. Nah, penyederhanaan birokrasi itu misalnya dengan mengurangi tahapan administrasi yang berbelit-belit dan mempermudah akses langsung dari pemerintah pusat ke guru. Jadi melalui mekanisme transfer langsung ke rekening guru itu akan lebih efektif. Kemudian sistem pembayaran langsung ya, memungkinkan dana ini dikirim langsung ke rekening guru tanpa melalui pemerintah daerah. Kemudian permasalahan yang berikutnya itu adalah kendala administratif di tingkat daerah Bapak Ibu. Ya, ini juga Bapak Ibu harus memahami ini, bahwa ternyata masih banyak kendala-kendalanya yang lain. Di mana sebagian besar keterlambatan disebabkan oleh kurangnya kesiapan sebenarnya pemerintah daerah dalam mengelola dan mendistribusikan dana gitu ya. Padahal kejadian ini kan terjadi setiap tahun ya. Tetapi masih ada aja keterlambatan yang dilakukan oleh proses pendistribusian dana tersebut gitu. Nah, beberapa kendala yang sering terjadi itu meliputi misalnya Pemda itu belum mengajukan permintaan dana ke pusat tepat waktu Bapak Ibu. Jadi ada proses di mana Pemda itu mengajukan anggaran ke pusat Bapak Ibu ya. Bukan pusat yang memberikan secara langsung, tapi harus ada ya, bisa dikatakan seperti mungkin proposal lah gitu ya. Kemudian, proses pencairan di Pemda itu masih menggunakan sistem manual yang lambat dan kurang tenaga administratif yang kompeten dalam menangani pengolahan dana tunjangan guru. Nah, selain itu, adanya kebijakan daerah yang berbeda sehingga tidak semua daerah itu dapat mencairkan tunjangan secara bersamaan. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di daerah A misalnya itu sudah cair tunjangan profesi gurunya, di daerah B atau daerah C itu masih belum gitu. Jadi karena berhubungan dengan kebijakan masing-masing daerah yang ditetapkan. Nah, terkait dengan permasalahan ini, sebenarnya apa dampak yang akan ditimbulkan? Dampaknya itu adalah guru di daerah tertentu itu bisa menerima tunjangan lebih awal, sementara di daerah yang lain itu masih menunggu. Itu yang terjadi saat ini. Kemudian di beberapa Pemda bahkan menunda pencairan dana untuk keperluan lain yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh pemerintah daerah. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya banyak ya yang berkomentar, saya tidak mempermasalahkan komentar Bapak Ibu ya terkait dengan apakah ini beritanya hoax atau benar. Itu nanti kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, katakanlah terkait dengan tunjangan sertifikasi yang harus dicairkan setiap bulan, kalau kemudian terjadi, ya mudah-mudahan Bapak Ibu berkah aja sih gitu. Ya, karena saya juga tidak mau menyebarkan berita-berita hoax. Terlepas Bapak Ibu mau mempercayainya atau tidak, ya itu urusan masing-masing gitu ya. Tapi saya mencoba memberikan informasi sebenar-benarnya. Gitu. Nah, kemudian solusi apa sebenarnya yang akan diterapkan? Jadi solusinya itu adalah digitalisasi sistem pencairan. Nah, di mana menerapkan sistem digital yang memungkinkan pencairan dana itu secara otomatis berdasarkan verifikasi data guru tuh ya. Kemudian pelatihan untuk pemerintah daerah ini perlu memberikan pendampingan dan pelatihan bagi pegawai administrasi daerah untuk mempercepat sebenarnya proses pencairan itu harus seperti apa.
Setelah itu harus dilakukan evaluasi dan sanksi bagi daerah yang melakukan keterlambatan. Nah, sayangnya belum ada sanksi bagi masing-masing daerah ketika misalnya dana itu belum tersampaikan ke rekening guru gitu ya. Jadi semestinya pemerintah pusat itu harus memberikan sanksi ini kepada pemerintah daerah yang sengaja menunda pencairan tanpa alasan yang jelas. Jadi Bapak Ibu, ada kalanya ya daerah-daerah itu sengaja untuk menunda pencairan tersebut gitu ya. Saya juga tidak tahu kenapa alasannya mereka harus menunda pencairan tersebut gitu. Nah, berikutnya, permasalahan yang berikutnya itu adalah validasi data yang rumit. Nah, ini tentu Bapak Ibu pasti akan mengalaminya ya. Jadi, tunjangan hanya dapat dicairkan jika data guru sudah diverifikasi dan tercatat dalam data pokok pendidikan Dapodik ya, atau Dapodik. Di mana ini juga menjadi kendala ya, kalau misalnya Bapak Ibu guru itu kan sudah menjadi, katakanlah sudah tersertifikasi bertahun-tahun ya, yang ngapain harus perlu melakukan verifikasi di setiap tahunnya, itu tidak perlu lagi gitu loh ya. Ya percaya aja karena guru itu sudah tersertifikasi, ya udah langsung dicairkan saja, nggak perlu harus menerima atau harus memerlukan verifikasi gitu. Kemudian setiap guru itu harus memenuhi persyaratan administratif tertentu, seperti misalnya memiliki nomor unik pendidik dan tenaga pendidik atau NUPTK, kemudian mengajar sesuai dengan beban jam mengajar minimal yang dipersyaratkan. Selanjutnya itu terdaftar sebagai penerima tunjangan dalam SKTP ya, atau surat keputusan tunjangan profesi. Nah, proses validasi ini juga sering sebenarnya mengalami kendala, seperti misalnya data guru itu tidak diperbarui oleh operator sekolah. Jadi, penting juga operator sekolah itu harus bekerja sama dengan guru ini, biar nanti data-datanya itu terus terupdate. Kemudian sistem Dapodik itu mengalami gangguan teknis atau lambat dalam proses sinkronisasi. Selanjutnya itu kesalahan penginputan data itu menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan SKTP. Jadi, kalau yang poin ini itu Bapak Ibu harus memperhatikan bahwa jangan sampai ada keterlambatan dalam menginput data atau kesalahan dalam menginput data itu, karena akan mempengaruhi proses pencairan tunjangan sertifikasinya gitu ya. Jadi salah satu guru yang terlambat menginput data atau terjadi kesalahan, maka akan berpengaruh kepada seluruh guru yang ada di daerah tersebut gitu. Kemudian dampaknya seperti apa? Nah, dampaknya itu ya guru yang datanya bermasalah ya harus menunggu lebih lama sebelum mendapatkan tunjangan. Dan masih banyak guru yang seharusnya berhak mendapatkan tunjangan namun tertunda karena persoalan administrasi. Ini tadi yang saya bilang. Jadi salah satu guru yang bermasalah maka akan bermasalah di semua guru di daerah tersebut karena harus menunggu pencairan secara serentak ya. Gitu. Jadi pastikan bahwa operator sekolah itu benar-benar menginput datanya dengan baik. Nah, lalu solusi apa yang bisa sebenarnya diterapkan? Solusinya itu sebenarnya menyederhanakan sistem Dapodik, Bapak Ibu. Ya, misalnya dengan mempermudah proses pengisian dan verifikasi data guru. Selanjutnya itu peningkatan kapasitas operator sekolah. Misalnya dengan memberikan pelatihan kepada operator sekolah untuk memastikan bahwa data guru itu selalu diperbarui. Dan yang berikutnya itu adalah penyediaan sistem banding, ya, di mana memberikan mekanisme bagi guru yang merasa datanya salah agar dapat mengajukan koreksi dengan cepat, seperti itu. Nah, lalu apa saja lagi permasalahan berikutnya? Itu adalah perbedaan kapasitas fiskal dan administratif daerah. Nah, di mana di setiap daerah ini memiliki kapasitas keuangan dan sumber daya manusia yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu harus berkoar-koar bahwa kok saya belum mendapatkan. Ya, saya paham, tetapi Bapak Ibu juga harus memahami bahwa di masing-masing daerah itu kapasitas sumber dayanya berbeda-beda gitu. Ya, tentu mereka menginginkan bahwa anggaran itu secepat mungkin bisa cair atau bisa tersampaikan ke rekening Bapak Ibu. Tetapi mungkin karena dana itu begitu banyak yang harus dicairkan, kemudian yang menyelesaikan hanya cuma satu administrasi atau satu sumber daya manusia, maka yang satu tersebut juga mengalami kesulitan. Jadi Bapak Ibu juga harus memahami hal tersebut ya, gitu ya.
Kemudian, daerah dengan pendapatan asli daerah rendah mungkin mengalami kesulitan dalam menyalurkan tunjangan karena masih bergantung pada transfer dana pusat gitu ya. Jadi kalau dana pusatnya belum ditransfer, ya pasti akan mengalami keterlambatan dalam mentransfer ke rekening Bapak Ibu guru. Nah, berikutnya itu Pemda yang kurang memiliki tenaga administrasi yang kompeten sering mengalami keterlambatan dalam pengolahan pencairan dana gitu. Itu juga yang harus dipahami ya. Nah, dampaknya apa sebenarnya? Dampaknya tentunya adalah guru di daerah dengan kapasitas fiskal rendah lebih sering mengalami keterlambatan pembayaran dibandingkan daerah dengan ekonomi yang lebih kuat. Jadi kalau ekonomi yang lebih kuat itu istilahnya meskipun dana dari pusat itu belum turun, itu bisa ditalangi dulu, seperti itu. Tetapi kalau daerah-daerah yang ekonominya menengah rendah, itu kalau dana dari pusat belum dapat ya, belum didapatkan, maka mereka juga berpikir-pikir dulu untuk menangani terlebih dahulu tunjangan profesi Bapak Ibu guru. Nah, perbedaan kesejahteraan antara guru di kota besar dan daerah terpencil itu juga semakin meningkat gitu, meskipun status mereka itu adalah sama-sama katakanlah PNS dan sudah tersertifikasi. Nah, lalu seperti apa sebenarnya solusi yang bisa diterapkan ya? Nah, jadi solusi yang bisa diterapkan itu adalah dana khusus untuk daerah tertinggal, di mana pemerintah pusat itu dapat memberikan dana tambahan kepada daerah dengan kapasitas fiskal rendah agar dapat lebih cepat mencairkan tunjangannya. Kemudian ada peningkatan kapasitas administrasi daerah, melakukan pelatihan dan bimbingan teknis bagi pemerintah daerah agar mereka lebih sikap atau lebih siap mengelola dana pendidikan. Nah, lalu permasalahan berikutnya itu apa? Permasalahan berikutnya itu adalah transparansi dan komunikasi yang kurang efektif. Nah, seringkali ya, guru-guru ini tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kapan tunjangan ini akan dicairkan. Yang Bapak Ibu tahu kan hanya cuma akan dilakukan pencairan katakanlah triwulan ya, pada bulan-bulan ini. Tapi kenyataannya ternyata seringkali molor dari triwulan tersebut. Atau tidak tepat lah gitu ya. Nah, kemudian tidak adanya platform transparan yang memungkinkan bahwa guru itu bisa memantau status pembayaran tunjangan mereka itu sampai di mana gitu. Dan selanjutnya itu pemerintah daerah seringkali tidak memberikan informasi kepada guru tentang penyebab dari keterlambatan tersebut. Jadi seakan-akan pemerintah itu ya sudah, ketika sebenarnya kejadian untuk transfer tunjangan profesi guru itu dilakukan pada bulan-bulan A misalnya ya. Tetapi ketika mengalami keterlambatan, pemerintah daerah itu tidak mau memberikan penjelasan. Gitu, itu juga menjadi permasalahannya. Nah, dampaknya seperti apa? Nah, dampaknya tentunya guru-guru akan merasa frustasi ya, dan tidak memiliki kapasitas finansial gitu, karena misalnya dananya tertahan. Kemudian berkurangnya kepercayaan guru terhadap pemerintah dalam pengolahan tunjangan. Inilah yang kemudian rame ya di komentar YouTube saya, bahwa mereka guru-guru itu tetap menginginkan bahwa tunjangan sertifikasi guru atau tunjangan yang lainnya itu langsung ditransfer ke rekeningnya, tidak melalui rekening pemerintah daerah, provinsi, ataupun kota. Nah, solusinya seperti apa sebenarnya? Solusinya ya kita bisa membuat portal transparansi tunjangan ya, sebuah sistem online di mana guru bisa melihat status pencapaian tunjangan mereka itu secara real time. Kemudian komunikasi lebih terbuka antara pusat dan daerah, di mana pemerintah pusat itu harus lebih aktif memberikan update kepada guru terkait dengan pencairan tunjangan. Dan selanjutnya, mekanisme pengaduan yang efektif. Misalnya menyediakan jalur pengaduan bagi guru yang mengalami masalah pencairan tunjangan. Jadi kalau saya simpulkan itu, sebenarnya masalah keterlambatan tunjangan guru di Indonesia itu bukan hanya masalah keuangan, tetapi juga terkait dengan birokrasi, administrasi, dan transparansi. Nah, dengan reformasi pada mekanisme pencairan, digitalisasi dan administrasi, serta transparansi yang lebih baik, diharapkan masalah ini bisa diatasi sehingga kesejahteraan guru itu meningkat dan kualitas pendidikan di Indonesia itu menjadi lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ini Bapak Ibu, informasi ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Bapak Ibu bebas untuk berkomentar di YouTube saya ini. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.